Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1110 Formasi. Dimas Wu bernyanyi sepanjang jalan. Setelah membunuh John Dao, dia benar-benar membunuh Howell Dao, yang terkuat dari keluarga Dao. Howell Dao adalah bentuk, dewa, dan jiwa, semuanya dalam abu. Dia benar-benar bahkan tidak memiliki sampah yang tersisa. Orang-orang keluarga Dao yang jatuh ke tanah tampaknya hati mereka benar-benar hancur. Iman mereka runtuh dan harapan hancur. Tulang punggung dan pilar keluarga Dao mereka, satu persatu, semuanya jatuh. Keluarga Dao, ini benar-benar berakhir. 3 generasi semuanya meninggal di tangan Dimas Wu. 2 generasi pelindung keluarga Dao binasa satu demi satu. Bagi orang-orang keluarga Dao, fakta mengerikan ini tidak bisa mereka terima. Keluarga Dao adalah keluarga pejuang kuno dengan akar yang dalam di benua Jiushu. Baik Howell Dao dan John Dao adalah tokoh legendaris di benua Jiushu. Keluarga dan bahkan keluarga kerajaan berlomba-lomba untuk memenangkan keluarga Dao. Mantan keluarga Dao, bagaimana brilian. Sekarang, dalam satu putaran peristiwa, keluarga Dao telah jatuh secara tragis. Seorang anak laki-laki asing yang dihina oleh semua orang, dengan kekuatannya sendiri, menggulingkan keluarga Dao. Ini adalah malapetaka keluarga Dao, dan bahkan tidak ada satupun dari keluarga Dao. Seperti yang diharapkan, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Dao akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Orang-orang keluarga Dao, semuanya jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Dan Dreamy Du membeku di tempat dan benar-benar membatu. Laki-lakinya benar-benar luar biasa. Dia sendiri yang menekan seluruh keluarga Dao. Kemampuannya mengejutkan Dreamy Du dan membuat Dreamy Du tidak bisa dipahami. Dia merasa Dimas Wu adalah harta tak berdasar, dia masih perlu menggali perlahan. Dimas Wu menjadi pemenang mutlak, mendominasi penonton. Dia berdiri di udara dan melirik orang-orang keluarga Dao di bawah. Kemudian, dengan lambaian tangannya yang besar, segera, penjara transparan besar itu menghilang tiba-tiba. Mereka yang terkepung di antara mereka, orang-orang keluarga Dao merasa lega, terengah-engah dan menghirup udara segar yang diperoleh dengan susah payah. Dimas Wu membebaskan anak-anak keluarga Dao, dan kemudian dia menghadapi orang-orang ini dan berkata dengan dingin, beberapa tokoh keluarga Dao telah mati di tanganku, apa kalian ada yang tidak senang? Nada suara Dimas Wu acuh tak acuh dan suaranya dingin, dia sepertinya menanyakan pertanyaan yang sangat umum. Tetapi orang-orang keluarga Dao ketakutan dan ketakutan ketika mendengarnya. Mereka tidak berani menerima apapun. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka tidak berani berdiri. Orang-orang paling kuat di keluarga Dao tidak bisa mengalahkan Dimas Wu. Bagaimana mereka bisa menghadapi Dimas Wu dengan basis kultivasi mereka yang dihapus? Mereka memiliki kepahitan, dan mereka hanya bisa menelannya di perut mereka. Melihat keheningan di bawah, Dimas Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara Iyagi, dan berkata dengan santai, karena kalian semua tidak keberatan, aku berharap aku tidak melihat keluarga Dao kalian membalas dendam dan mencari masalah Iyagi. Tentu saja, jika kalian memiliki kemampuan untuk membalas dendam, aku tidak keberatan membunuh beberapa orang Iyagi. Kata-kata ini, Dimas Wu masih mengatakan dengan jelas, tetapi kata-kata itu penuh dengan ancaman. Hati keluarga Dao bergetar dan bergetar. Seseorang yang tidak tahan dengan hawa dingin yang memancar dari tubuh Dimas Wu, dan segera mengalah dan berkata, tidak berani, kami berjanji tidak akan mencari masalah denganmu Iyagi. Seseorang adalah yang pertama berbicara, dan yang lain menggema, ya, kami tidak akan berani membalas dendam Iyagi. Kepala keluarga telah meninggal, dan semua basis kultivasi kita telah dihapus, bagaimana kami bisa balas dendam? Kamu dapat berbelas kasih dan menyelamatkan hidup kita, dan kami sudah sangat berterima kasih. Ya, jangan khawatir, mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Dao di benua Jiushu.
Jeushu, tidak ada keluarga Dao. Yagi. Kerumunan bersumpah, mengatakan tekad mereka, seolah-olah, mulai sekarang, mereka bukan Yagi orang-orang keluarga Dao. Setelah melihat ini, Dimas Wu sedikit mengangguk dan berkata dengan tenang, karena kalian semua memiliki kesadaran ini, maka aku tidak repot-repot mengusir lagi, pergilah. Mendengar ini, semua orang di keluarga Dao segera kabur. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka menyeret tubuh lelah mereka dan bergegas pergi. Mereka mengambil sisa-sisa John Dao dan lainnya, lalu langsung menghilang dari tempat kejadian. Dalam adegan besar, Dimas Wu dan Dreamy Du segera ditinggalkan. Dimas Wu mendarat dari udara dan mendarat di tanah. Dreamy Du berjalan perlahan dan berjalan ke samping Dimas Wu sambil tersenyum dan memuji, astaga, sungguh luar biasa. Ada sedikit cemoohan dalam ucapan ini, tapi itu memang kata-kata tulus dari Dreamy Du. Dia sekarang benar-benar menghargai, mengagumi, dan bahkan terobsesi dengan Dimas. Dimas Wu tersenyum acuh tak acuh, dan bertanya, apa? Apa kamu mengetahuinya sekarang? Meskipun aku menemukan keunikanmu sejak pertama kali aku melihatmu, aku benar-benar tidak menyangka kamu menyembunyikan begitu dalam. Kamu benar-benar membuatku kagum. Aku merasa takdir kita sudah ditentukan oleh Tuhan, bagaimana menurutmu? Dreamy Du tersenyum seperti bunga, dan menatap Dimas Wu di matanya, penuh kebahagiaan dan kepuasan. Dia benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan nasib seperti itu untuknya. Dia merasa bahwa semua pengalaman dan kesulitan yang dia habiskan selama bertahun-tahun di luar sepadan. Dimas Wu tersenyum, dan berkata lembut kepada Dreamy Du, "Yah, Tuhan tidak terlalu buruk untukmu, biarkan kamu bertemu denganku." Dreamy Du menyembunyikan senyum dan menghembuskan napas, "Ya, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada Tuhan karena mengirimi pahlawan terkenal di dunia untuk melindungiku." Dimas Wu menatap Dreamy Du dalam-dalam. Dia sepertinya melihat melalui kerapuhan di bawah topeng kuat Dreamy Du. Dia tampak serius dan berjanji dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, selama aku di sini, kamu akan aman, N." Sebuah kalimat sederhana sangat menyentuh hati Dreamy Du. Dari kata-kata Dimas Wu, dia merasakan ketulusan dan keteguhan hati, yang sangat menyentuh hatinya. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Dreamy Du selalu dia berhati-hati dan sangat tertekan. Dia terus bertahan dan berusaha untuk membuat kemajuan di bawah harapan ibunya, lingkungan tempat tinggalnya penuh dengan intrik, dan saudara-saudaranya. Tidak ada yang disebut ketulusan sama sekali, dan ada juga yang hanya perbandingan dan perhitungan. Bahkan jika itu dia orang tua kandung, dia harus berhati-hati dan tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, dia dengan tegas meninggalkan benua Jeushu dan pergi ke benua Tianyu, tetapi kehidupan di benua Tianyu menjadi semakin sulit. Dia tidak berdaya, dan dia selamat dari perjuangan yang sulit sepenuhnya sendirian. Digunakan untuk memecahkan kesulitan dan menghadapi berbagai masalah sendiri, dia selalu merasa kesepian dan sendirian. Tetapi sekarang pria aneh seperti Dimas Wu telah masuk ke dunianya, dia tampaknya telah menemukan dukungannya, merasa lega. Untuk pertama kalinya dia memiliki perasaan yang kuat, seperti jika Dimas Wu adalah pelabuhan tempat Dreamy Du berlabuh, dan dia tidak perlu mengembara sendirian lagi. Dreamy Du menatap Dimas Wu dengan wajah penuh untuk waktu yang lama, lalu dia tersenyum lega dan mengubah topik pembicaraan, "Apakah kamu tidak ingin menemukan Larvis Wu? Tidak ada yang menghalangi kita sekarang, ayo pergi." Dimas Wu mendengar ini dan langsung berkata, "Ya." Kemudian, dia mengikuti Dreamy Du menuju istana roh luar dan bergegas pergi. Meskipun istana roh luar tampaknya berada tepat di depan mereka, hanya setelah mereka benar-benar berjalan, mereka merasa bahwa jalannya sangat panjang, seolah-olah mereka telah berjalan sepanjang jalan. Mereka tidak dapat mencapai ujungnya, dan bahkan istana roh luar tampak jauh, mereka semakin jauh. Melihat istana roh luar, Dimas Wu berhenti dan berkata dengan ekspresi serius, "Tidak ada gunanya bagi kita untuk terus seperti ini. Seharusnya ada formasi besar di istana roh luar."
Dreamy Du bertanya, apa yang harus kita lakukan? Tatapan Dimas Wu menjentikkan, dan dia berkata dengan serius, hancurkan formasi. Saat dia berkata, Dimas Wu mulai melihat sekeliling dengan hati-hati. Matanya seperti laser paling canggih, memindai setiap sudut kecil di sekitarnya inci demi inci. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, tatapan Dimas Wu tertuju pada sebuah batu besar yang tidak mencolok. Melihat batu besar ini, mata Dimas Wu tiba-tiba meledak menjadi sinar cahaya, dan dia tidak bisa menahan nafas, mata yang biasa saja. Batu besar ini sangat umum di tempat ini di mana batu-batu berjajar, tidak ada yang istimewa tentang itu, tetapi Dimas Wu dapat memastikan bahwa itu adalah bagian depan formasi besar di depannya. Ketika suara itu jatuh, Dimas Wu tidak ragu-ragu, dan menghantam batu besar itu dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan keluar, kekuatan agung segera menyembur keluar, dan segera mengenai batu besar. Namun, ketika kekuatan kuat menghantam batu besar, tidak ada suara benturan, tetapi batu besar tiba-tiba meledak. Ada emas yang menyilaukan. Cahaya keemasan bersinar, seperti pola susunan emas, dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh pemandangan. Pola yang berkedip-kedip terus berubah dalam kehampaan, bersinar terang dan berkedip-kedip di seluruh ruang, membuat pemandangan menjadi sangat aneh. Dengan perubahan pola emas yang terus-menerus, pola emas secara bertahap diaspal di tanah, dan di ujung pola adalah aula yang megah dan megah. Melihat aula ini, mata Dreamy Du berbinar dan dia segera berkata dengan penuh semangat, Istana Roh Luar. Pada saat ini, aula megah yang menyambut mereka adalah Istana Roh Luar. Tanpa ragu, Dreamy Du akan menginjak pola emas ini dan berjalan di sepanjang itu keluar Istana Roh. Namun, begitu kaki Dreamy Du terangkat, Dimas Wu tiba-tiba meraihnya dan dengan hati-hati berkata, jangan bergerak, ini juga trik yang menyilaukan. Dreamy Du tidak ragu-ragu, dan segera menarik kembali kakinya, dan berkata dengan heran kepada Dimas Wu, bagaimana kamu tahu? Dimas Wu tidak langsung menjawab pertanyaan Dreamy Du, melainkan menjulurkan dua jarinya dan melemparkan batu ke tanah ke pola emas itu. Baang! Begitu batu itu menyentuh garis emas, tiba-tiba batu itu hancur seperti diserang oleh bola meriam. Jelas, apa yang dikatakan Dimas Wu benar. Pola emas ini dan Istana Roh Luar di dekatnya ditutup matanya. Begitu seseorang mendapat umpan dan menginjak pola emas, mereka akan diserang. Hasil akhirnya mungkin sama seperti barusan. Batu adalah sama. Wajah Dreamy Du terkejut. Dia menatap Dimas Wu dan berkata dengan serius, apakah kamu punya cara untuk memecahkan formasi? Mata Dimas Wu masih seperti laser, memindai sekeliling dengan tepat. Menghadapi masalah Dreamy Du, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, formasi di sini rumit, dan masing-masing sangat tidak biasa. Jika salah langkah, mungkin kita yang akan hancur, aku tidak sepenuhnya yakin, aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Pada awalnya, Dimas Wu mengira batu besar itu adalah mata dari formasi besar, tetapi ketika dia melihat batu besar itu tiba-tiba berubah menjadi pola emas, bahkan Istana Roh Luar muncul langsung di depan mereka. Batu besar sebenarnya adalah teknik menyilaukan terbesar. Jika orang biasa tidak dapat menemukan fitur khusus dari batu besar, mereka tidak akan menyentuh seluruh susunan. Tentu saja, tidak ada kesempatan untuk menemukan lokasi Istana Roh Luar. Namun, begitu menyentuh batu besar ini, semua formasi rumit di tempat kejadian sama dengan dibuka. Secara resmi. Sekarang, Dimas Wu dan Dreamy Du setara dengan berjalan ke dunia formasi. Meskipun Dimas Wu mahir dalam formasi, pada saat ini, dalam menghadapi begitu banyak formasi yang beragam, Dimas Wu tidak cukup percaya diri untuk memecahkannya. Dia bisa hanya mencobanya. Setelah mengatakan ini, dia memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya dengan lebih hati-hati. Melihat Dimas Wu, Dreamy Du tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati tentang kekuatan Istana Roh Luar ini.
Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia memasuki istana roh luar, dia akan menemukan formasi yang begitu kuat. Hati-hati dan ikuti aku. Setelah beberapa pengamatan, Dimas Wu tiba-tiba berbicara dan berkata dengan lembut kepada Dreamy Du. Setelah berbicara, dia memimpin dan menginjak salah satu garis paling pinggiran dari pola emas. Menginjak, tiba-tiba, di atas garis emas, sinar cahaya keemasan berkedip sangat cepat, dan Dimas Wu tidak hancur seperti batu tadi. Dimas Wu telah melihat bahwa pola emas di depannya setara dengan saluran air di seluruh barisan. Air dapat membawa perahu, dan juga dapat menjungkirbalikkannya. Setelah satu langkah, Dimas Wu mengikuti pola emas ini dan mengikuti langkah tertentu, mengambil 9 langkah satu demi satu. Di setiap langkah, Dimas Wu berjalan dengan sangat hati-hati, dan Dreamy Du mengikuti punggung Dimas Wu, sepenuhnya mengikuti langkahnya, dan berjalan dengan hati-hati. Formasi yang aneh. Dimas Wu berjalan di atas pola emas ini, dan dia bisa merasakan secara mendalam betapa kuatnya seluruh pola emas itu. Setiap kali dia mengambil langkah berikutnya, dia merasakan kekuatannya sendiri, seolah-olah lebih diperkaya 1 poin. Bahkan Dreamy Du merasakan yang luar biasa. Dia mengikuti Dimas Wu dan bertanya dengan heran, formasi ini memang sangat aneh. Jika mengambil langkah yang salah, maka akan dihancurkan. Jika mengambil langkah yang benar, maka bisa mendapatkan kekuatan. Menurutmu, apakah ini formasi yang digunakan untuk membunuh atau formasi yang digunakan untuk membantu orang lain? Dimas Wu terus berjalan, dengan hati-hati bergerak maju, dan berkata dalam-dalam, itu tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang yang memecahkan formasi. Dimas Wu menebak jika istana roh luar benar-benar tempat tinggal Larvis Wu, maka formasi ini juga harus terkait dengan Larvis Wu. Mungkin ini adalah salah satu ujian Larvis Wu padanya. Setelah mendengar kata-kata Dimas Wu, Dreamy Du tersenyum tipis, dan berkata dengan bangga, laki-lakiku sangat kuat. Pasti tidak masalah untuk menghancurkan formasi ini. Semoga saja, jawab Dimas Wu, dan kemudian dia mengambil langkah terakhir di dalam hatinya. Langkah terakhir diambil, dan segera, garis-garis emas itu dengan cepat mengembun dan terbentuk dalam kehampaan, melepaskan tekanan yang sangat menakutkan. Boom! Detik berikutnya, pola emas yang kental tiba-tiba berubah menjadi bilah emas yang menakutkan, membawa aura membunuh dari langit, jatuh dari langit, dan menebas ke arah Dimas Wu dan Dreamy Du. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.